Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kemarin kita membahas tentang air yang bekas diminum oleh kucing. Ketika kita melihat kucing itu habis makan najis, bagaimana hukumnya? Ada 3 kemarin disampaikan. Pertama, hukumnya najis. Yang kedua, hukumnya suci. Kalau kucing itu menghilang sebentar, kemudian datang lagi ke situ lalu minum air itu, maka hukumnya suci. Karena ada keraguan tentang sucinya mulut kucing tadi. Artinya ketika mulut kucing tadi dibawa pergi, artinya kucing itu pergi, ada keyakinan kucing itu sudah minum di tempat lain, kemudian datang situ lagi, maka airnya yang diminum adalah suci. Yang ketiga, air bekas yang diminum kucing tadi adalah suci. Kenapa? Karena berdasarkan sabda Nabi dikatakan innaha minat tawafina alaikum awit tawafat, karena kucing itu adalah binatang yang biasa berada di sekitar kita, karena itu sulit untuk menjaganya setiap hari. Untuk itu apapun kondisinya kucing itu, maka kucing itu tetap suci. Ketika dia minum air itu, maka air itu pun hukumnya tetap suci. Lalu kita lanjutkan sekarang pada pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa in warada ala ma'in fa ahbarahu rajulun binajasatihi lam yakbal hatta bayyana bi ayyi syai'in najasa. Kalau kita temui air, kita menemukan air, atau kita mendapati air, lalu pada saat kita mendapati air itu ada orang yang memberitahukan. Kata orang yang memberitahukan itu bahwasanya air itu adalah najis. Oh, jangan ambil wudhu dengan air itu najis, kata orang itu. Lam yukbil, jangan langsung diterima omongan orang itu. Hatta bayyana bi aisya'in najasa, sehingga orang itu bisa menjelaskan dengan apa air itu terkena najis. Li jawazi ayyakuna qatra asabu'an wa laghafihi fa'taqada annahu najasatun bidzalika. Bisa jadi dia mengatakan najis itu karena ada binatang buas yang menghampiri air tersebut lalu minum dengan air itu, kemudian dia yakin bahwasanya air itu adalah najis karena bekas dipakai oleh binatang buas tersebut. Kan tidak semua binatang buas itu najis, tidak semuanya najis. Maksudnya seperti kucing itu kan termasuk binatang buas itu. Binatang buas masuk di sini adalah yang punya taring. Kucing juga punya taring. Bisa jadi air itu adalah bekas diminum binatang buas, lalu dia katakan dengan begitu dia mengambil keputusan air itu najis karena bekas diminum oleh binatang buas. Fa in bayyanan najasata qabla minhu, kalau ia menjelaskan jenis najisnya sebelum itu, kama yukbilu mimman yuhbiruhu bil kiblati, itu seperti orang memberitahukan arah kiblat. Jangan minum air ini. Kenapa? Karena air ini telah diminum oleh anjing, misalnya dikasih kabar begitu. Jangan diminum air ini karena minum air ini bekas. Jangan wudhu dengan air ini karena air ini bekas diminum oleh anjing. Maka kalau dia menjelaskan sebab tidak boleh mengambil air wudhu dengan air itu karena najis, dan najisnya itu jelas dari najis air bekas diminum oleh anjing, itu seperti orang yang memberitahukan arah kiblat. Arah kiblatnya ke sana loh, karena kami kemarin melihat arah kiblat itu di sana karena matahari terbenamnya di sana. Orang yang menerima penjelasan tentang najisnya air itu dengan penjelasan yang jelas, itu seperti orang itu menjelaskan arah kiblat dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Maka kalau seperti itu maka boleh diterima. Jadi kalau ada orang memberitahukan najis tapi tidak jelas najisnya apa, jangan langsung diterima. Tapi kalau dijelaskan najisnya dengan penjelasannya yang rinci, artinya sebab najisnya karena ini, maka boleh diterima. Karena apa? Karena itu seperti
orang yang menunjukkan arah kiblat. Wa yaqbalu fi dzalika qaulu rajulin wal mar'atin wal qurrin wal 'abdin. Kalau seperti itu harus diterima pendapatnya. Yang mengatakan airnya najis harus diterima. Kenapa? Karena sudah dijelaskan sebelumnya. Baik itu yang mengatakan itu orang laki-laki, yang mengatakan itu orang perempuan, yang mengatakan itu orang yang bebas, yang mengatakan itu seorang hamba sahaya, siapapun yang mengatakan, kalau mengatakannya dengan jelas maka wajib diterima. Li'anna ahbarahum makbulatun, karena habarnya atau penjelasannya itu adalah penjelasan yang logis, yang masuk di akal, penjelasan yang diterima. Karena penjelasannya itu penjelasan yang logis, maka penjelasan yang seperti itu harus diterima. Air ini najis karena telah diminum oleh anjing, atau air ini najis. Lalu orang tadi nanya, emang kenapa kok air ini najis? Tadi aku melihat air ini diminum oleh anjing. Oh begitu. Kalau yang menjelaskan ini orang laki-laki, diterima. Kalau yang menjelaskan ini orang perempuan, diterima. Kalau yang menjelaskan di sini orang bebas, diterima. Orang merdeka, diterima. Yang menjelaskan hamba sahaya pun juga diterima. Jadi siapapun yang menjelaskan dengan penjelasan yang jelas seperti ini harus diterima. Wa yaqbalu khabarul a'ma fihi li'anna lahu tariqan ilal ilmi bihi bil hissi wal khabari. Kalau yang memberi kabar ini orang buta bagaimana? Ayo, gimana seandainya yang memberitahukan ini orang buta? Kalau yang memberitahukan ini orang buta tetap diterima. Kenapa? Karena orang buta itu bisa mengetahui dengan panca inderanya yang lain selain matanya. Buta itu kan cuma mata, tapi rasa tidak buta, tangannya tidak buta, telinganya tidak buta. Siapa tahu dia telah dikasih kabar oleh orang, orang buta, ini air sudah diminum oleh anjing, jangan sampai kau pakai untuk wudhu, dikasih tahu oleh dia. Dia buta kan cuma matanya. Maka orang buta yang memberitahukan tentang najisnya air itu tetap diterima. Karena apa? Dia punya jalan untuk mengetahui air itu najis atau tidak dengan cara panca inderanya yang lain selain mata. Wala yakbalu fi qaulu sobi, tapi kalau yang ngomong itu adalah anak kecil, layak balu, jangan diterima. Harus dicari dulu, diteliti dulu. Dengan apa air itu kok dikatakan najis? Kalau yang ngasih ada anak kecil misalnya ngomong, Om, jangan minum air ini karena air ini najis. Ketika ada anak kecil yang ngomong itu, Imam Syirazi mengatakan layak balu fihi qaulu sobi, jangan terima omongan anak kecil. Wala fasikin, dan jangan terima omongan orang fasik. Kabar dari orang fasik jangan diterima. Wala kafirin, dan jangan diterima juga omongan dari orang yang kafir. Li'anna ahbarahum la tuqbal, karena pemberitaannya itu tidak diterima. Artinya pemberitaannya itu lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Maka jangan diterima kalau itu beritanya datang dari anak kecil, beritanya datang dari orang fasik, beritanya datang dari orang kafir, beritanya datang dari orang kafir, maka jangan diterima. Kenapa? Karena beritanya itu biasanya adalah bohong. Wa in kana ma'hu inaun, kalau dia memiliki ina, memiliki tempayan wadah air, kalau dia memiliki tempayan atau memiliki wadah air, tapi wadah airnya ada dua. Kalau dia memiliki dua wadah air, fa'ahbarahu rajulun, lalu dikasih tahu oleh seseorang, annal kalba laga fi ahadihima, bahwasanya ada anjing telah meminum di salah satu tempayan tersebut, tapi belum tahu tempayan yang mana yang diminumnya. Qabala qauluhu, maka diterima ucapannya. Ada orang yang mengatakan, ada anjing loh yang makan, yang meminum di salah satu tempayan ini, cuman aku nggak tahu tempayan yang mana yang diminum, tapi dia telah meminum situ. Qabala qauluhu, ucapannya itu diterima. Walam yajtahid, dan tidak perlu
ijtihad. Li'anna khabara muqaddamun 'alal ijtihad. Karena pemberitahuan itu lebih didahulukan daripada ijtihad. Kalau nggak tahu sama sekali baru ijtihad, tapi kalau sudah diberitahu tidak perlu ijtihad. Al khabaru muqaddamun 'alal ijtihadi. Pemberitahuan itu lebih diutamakan, didahulukan daripada ijtihad. Kama taqulu fil qiblati, sebagaimana kalau menyebutkan tentang arah kiblat. Jadi kalau ada berita tentang arah kiblat, oh kiblatnya sana, nggak perlu lagi mencari arah kiblat. Tidak ada kewajiban ijtihad untuk mencari arah kiblat. Wa in ahbara rajulun annahu walagha fi hadza duna dzalika, tetapi kalau seandainya orang tadi memberitahukan anjingnya minum yang ini bukan yang itu, anjing itu meminum yang ini bukan yang itu, kan ada dua tadi tempayannya. Lalu dia bilang anjing itu meminum yang ini bukan yang itu. Waqala akhar, lalu ada orang lain yang ngomong tidak, bal walagha fi dzaka duna hadza, tidak, dia minum yang itu bukan yang ini. Ah, itu ada keraguan. Kalau ada anjing tadi meminum, orang nyampaikan anjing tadi minum yang ini bukan yang itu, lalu datang orang lagi tidak, minum yang itu bukan yang ini. Kalau terjadi seperti itu bagaimana? Bal walagha fi dzaka duna hadza hukmu binajasatihima, maka hukumnya kedua-duanya menjadi najis. Li'annahu yumkinu shadaqatihima, karena bisa jadi kedua-duanya itu adalah benar. Bi ayyakuna qad walagha fihima, bisa jadi anjing tadi telah meminum kedua-duanya fi waqtaini, di waktu yang lain. Bisa jadi. Jadi kalau ada satu mengatakan oh anjingnya meminum tempayan yang pertama ini loh, lalu datang orang tidak, dia minum tempayan yang kedua ini bukan yang pertama, maka hukum kedua-dua tempayan yang berisi air itu adalah najis. Kenapa? Karena boleh jadi di waktu yang lain dia meminum tempayan yang pertama, dilihat oleh orang tadi, di waktu yang lain lagi minum tempayan yang kedua dan dilihat oleh orang lain lagi, maka hukumnya kedua-duanya adalah najis. Wa in qala haduma, kalau salah satu di antaranya mengatakan walagha fi hadza duna dzalika, dia itu anjing itu minum yang ini bukan yang itu, fi waqtin muayyanin, pada waktu yang tertentu. Wa qala al-akhar, lalu orang lain ngomong bal walagha fi dzaka duna hadza, tapi minum yang ini bukan yang itu, fi dzalikal waqti, dalam waktu yang sama, bi'ainihi, tepat waktunya sama, fahuma kal baitaini, yang seperti ini seperti dua rumah. Jadi diibaratkan atau dikiaskan oleh musannaf seperti dua rumah. Idza ta'aradata, apabila saling bertentangan di antara kedua rumah itu. Maksudnya begini, ada dua rumah, rumahnya yang satu najis, teman nggak tahu najisnya yang mana, mungkin yang ini, mungkin yang ini, maka dua tempayan tadi diibaratkan seperti dua rumah. Fa in qulna innahuma yasqatani saqata khabarahuma wajazat taharatu bihima li'annahu lam tasbut najasatun wahidatun minhuma. Fa in qulna, kalau seandainya dikatakan innahuma, kedua-dua tempayan tersebut, yaskotoni sakot saktun, yaskotoni, kalau seandainya kedua-duanya itu jatuh atau tumpah, sakoto khobaruha, maka jatuh khobarnya, wajah jatoharatu biha, maka boleh toharoh dengan keduanya, li'annahu lam tasbut najasatun wahidatun minhuna, karena belum ditetapkan mana yang najis di antara keduanya. Maksudnya begini, kalau belum jelas mana yang diminum oleh anjing di antara keduanya itu, kalau belum jelas, wa in kulna innauma yasqatani saqata khabaruhuma wajazat taharatu bihima li'annahu lam tasbut najasatun wahidatun minhuma. Kalau belum jelas di antara keduanya dan tidak ada yang bisa menjelaskan mana di antara dua tempayan tadi yang diminum
oleh anjing, maka hukum kedua-duanya menjadi suci. Artinya boleh bersuci dengannya, karena tidak jelas mana yang diminum oleh anjing tersebut di antara dua tempayan itu. Wa in qulna innahuma la yasqatani arqahuma aw sabba ahaduma fil akhar tsumma tayammum. Kalau seandainya di antara kedua-duanya itu, di antara dua itu ada keyakinan apa? Keyakinan ini yang diminum, ini yang diminum, ini yang diminum, ini yang diminum, maka ditumpahkan saja. Dua tempayan tadi ditumpahkan saja, kemudian bertayamum. Jadi tidak usah berwudu dengan air tersebut. Jadi intinya begini, kalau air itu bekas diminum anjing, kemudian ada pemberitahuan satu kata minum yang ini, satu kata minum yang ini, maka bisa jadi air itu adalah suci. Bisa jadi air itu adalah suci. Kenapa? Karena yang dilihat tadi, yang dilihat oleh orang tadi minum tempat yang ini, bukan yang ini. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, air itu kedua-duanya najis. Karena kedua-duanya najis, maka ditumpahkan saja, kemudian tayamum. Kalau saya memperhatikan pendapat ini, kalau ada dua tempayan dan tempayan itu satu-satunya air yang ada di situ, yang ada dua tempayan itu adalah satu-satunya air di situ, di tempat air tidak ada, kemudian ada pemberitahuan bahwasanya tempayan itu telah diminum oleh anjing, maka kalau menurut saya tempayan itu dibalik saja, dituangkan saja airnya lalu tayamum, itu lebih aman. Kenapa? Karena di situ aslinya adalah najis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lanjutnya nanti akan dijelaskan tentang wa in istabaha alaihi ma'ani tahironi wa najasa taharrufihima. Bagaimana kalau seandainya ada dua tempayan yang kedua-duanya itu sama sucinya dan sama najisnya, artinya nggak jelas mana yang najis mana yang suci. Bagaimana hukumnya, apakah perlu diteliti atau tidak? Mudah-mudahan nanti akan kita bahas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.